Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Jaksa Agung Indonesia, Bapak Burhanuddin. Semoga diberi usia yang panjang dan kesehatan yang sempurna. Yang saya hormati Bapak Wakil Jaksa Agung, Bapak Sunarta. Yang saya hormati para jam dan Kabadiklat, para staf ahli Jaksa Agung, para pejabat eselon 2, 3, serta para pejabat kejaksaan yang hadir dan yang mengikuti dari Zoom, dan yang saya hormati Pak Amir selaku Ketua PJI di jauh sana. Alhamdulillah saya bisa hadir bersama para penentu rasa keadilan di Indonesia. 2 hari yang lalu ada Pak Masyudi yang dulu di Jogja menghubungi saya. Kemudian ada Pak Amir, alhamdulillah ada Pak Bambang ini. Lama enggak ketemu sama Pak. Nah itu yang Pak Fitroh yang enggak pakai baju itu. Alhamdulillah ini tadi disampaikan oleh Pak Jaksa Agung tentang ini bulan puasa. Ada satu hal yang dilakukan oleh sepanjang sejarah manusia bahwa kita ini menjalankan pola yang paling dasar tentang puasa, yaitu di semua agama enggak makan, enggak minum, dan mengurangi hawa nafsu dengan cita-cita yang sama untuk mendekatkan kepada yang kuasa. Kalau dalam bahasa agama Islam tadi sudah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung tentang la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu sesungguhnya apa? Takwa itu tidak lain dan tidak bukan adalah perasaan bahwa dimanapun kita ini selalu berhadapan dengan yang kuasa. Jadi perasaan dimanapun, kapanpun, bahwa kita ini sedang dihadapkan kepada pandangan yang kuasa. Karena apa? Karena manusia sesungguhnya sudah pernah melakukan perjanjian. Jadi manusia ini pernah berjanji kepada yang kuasa bahwa walaupun sudah pergi ke tempat yang jauh, masih akan mengingat bahwa Allah itu yang Maha Kuasa. Jadi manusia ini sebelum turun ke dunia, saat manusia diregister, diregistrasi. Jadi manusia ini sebenarnya sudah diregister dulu. Di mana? Di cloud-nya Allah. Jadi Allah itu punya cloud atau server dunia. Yang ketika Rasulullah naik ke langit, itu sudah ditunjukkan tentang server itu. Namanya Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu harddisknya Allah yang berada di langit. Jadi catatan seluruh isi dunia itu ada di situ. Sampai siapa mau jadi apa, Pak Amir mau jadi apa, ada Pak Burhan mau jadi apa, catatannya ada. Sampai daun yang jatuh pun ada catatannya di Lauhil Mahfud.
Yang itu dibayangkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani dengan tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani membayangkan itu dengan kotak Pandora. Nah kalau orang Jepang suka menyebutnya dengan kantong Doraemon. Artinya bahwa kesadaran tentang satu cloud atau server besar hard disk yang berisi tentang program dan catatan dunia itu ada. Dan ketika Rasulullah naik ke langit, Isra Mi'raj itu sudah ditunjukkan itu. Inilah serverku. Nah, manusia itu sebelum turun ke dunia sudah diregister di situ. Roh manusia sebagai produk dari langit, chipnya manusia itu sudah diregister. Sebelum turun sudah ditanya, alastu birabbikum, kamu nanti kalau turun ke dunia masih ingat enggak kalau aku ini Tuhanmu? Manusianya menjawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, aku akan tetap jadi saksi bahwa engkau adalah Allah. Ya sudah, fanfukhur ruh. Lah maka kemudian manusia diturunkan ke dunia di sini. Dengan paketannya masing-masing, sudah ada paket nyawanya seberapa, paket rezekinya seberapa, paket ini ada. Nah nanti kalau paketannya habis ya kick mati gitu aja. Ya, paketannya habis. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Cuman ketika turun ke dunia ini kan harus di-assembling ini, nyawa ini. Di-assembling oleh apa? Oleh nutfah. Nutfah yang dari orang tua. Nah, nutfah dari orang tua ini kemudian menjadi tempat untuk karuserinya ruh atau yang sering disebut sebagai sebuah jasad. Nah, yang di depan saya ini kan semuanya jasad, assembling lokal. Kalau Nabi Adam itu karuseri dan mesinnya, chipnya itu masih bail up. Jadi turun nyawa dan raganya dari langit sama Siti Hawa. Kalau yang sini assembling. Jadi ditaruh di jasad. Nah, jasad itu dari nutfah dunia. Dari zat hidup yang ada dalam setiap makanan orang tua. Nah, dalam setiap makanan itu ada zat hidup karena Allah menciptakan sesuatu itu pasti kun fayakun. Kun atau hidup ada itu. Nah, itu menjadi nutfah. Nah, nutfah dari makanan orang tua ini dijadikan satu. Nah, 3 bulan jadi segumpal darah, 4 bulan jadi segumpal daging. Nah, itu yang akhirnya ditempati oleh ruh. Nah, ruh ini akhirnya kemudian di-assembling di situ. Di-assembling, di karoserinya dibuat. Ini tumbui tempeli daging, terus tumbui kasih tiang tulang, diikat pakai otot, bungkus kulit, tumbui rambut, 9 bulan keluar. Ruhaninya sudah di dalam situ. Chipnya sudah di dalam. Yang keluar adalah jasadnya, produk lokal. Nah, tergantung. Kalau di-assembling di Indonesia ya kayak begini, kecil-kecil, pesek-pesek begini. Kalau di-assembling di Arab ya cantik, ganteng. Kalau di-assembling di Cina ya tembem-tembem, sipit-sipit. Gitu. Kalau kebetulan assemblingnya kok di Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Nah kalau di-assemblingnya di Afrika ya hitam gitu kayak kopi gitu. Nah kita ini di-assembling di sini, ditempatkan di sini. Artinya bahwa Allah yang ngatur. Ini yang disebut wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, ketika kita ditaruh di sini ya kecil-kecil begini ini. Punya otoritas tersendiri terhadap teritori yang ada dengan kesadaran budayanya berbeda dengan ketika di-assembling di Eropa. Inilah yang kemudian Allah hanya meminta kalian harus saling pengertian, saling mengenal. Nah, jasad ini dunia, terbuat dari dunia, makanya asupannya ya dunia, wataknya dunia. Nah, sementara ruhani ini akhirat, kuatnya luar biasa menembus langit, dari langit 7 ke dunia, makanya dia kuat. Gunung aja, meteor besar di luar angkasa itu menembus atmosfer hancur. Tapi nyawa ini enggak, dia sanggup menembus beberapa lapis langit.
Makanya ketika nanti dunia ini hancur, nyawa itu nggak hancur. Nyawa itu tetap ada, karena dia kuat. Dan desainnya begitu. Nah, nyawa inilah yang akan kemudian nanti pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pulang, nyawa itu pulang. Nah, nyawa ini membawa rekaman. Rekaman kehidupan. Sama seperti saya ini lagi di syuting. Syuting itu melihat saya, sesungguhnya dia bekerja untuk mencarikan memorinya itu. Jadi chipnya di yang memorinya itu yang bertugas merekam ini. Jadi misalnya saya, gini ada rekamannya. Karena tugasnya syuting ini sebenarnya adalah mencarikan input atau rekaman yang akan ditaruh di memori. Setelah acara misalnya kemudian kita iseng, syutingnya itu kita banting, enggak apa-apa, hancurin enggak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada. Ketika memorinya masih ada, rekamannya masih ada. Nah, manusia juga begitu. Jasad ini tugasnya memberikan rekaman aja. Jadi apapun yang dilakukan oleh jasad itu direkam oleh ruhani. Apapun yang dilakukan tangan direkam ruhani. Apapun yang dilakukan oleh telinga, apapun yang dilakukan oleh mulut, ini terekam di sini. Memorinya ini merekam seluruh kehidupan. Jadi tidak jauh beda dengan padi, tidak jauh beda dengan pisang. Pohon padi itu tugasnya memberikan asupan kepada beras. Ketika nanti biji pohon padi ini dipisah, nggak ada masalah, dia dibuang kemana nggak ada masalah. Tapi yang penting berasnya itu ada. Ketika masuk laboratorium dia akan terekam, dia organik atau bukan. Sama, nyawa ini juga sama, merekam seluruh kehidupan. Nah, makanya jangan sampai rekamannya itu jelek. Jangan sampai rekaman ruhani ini jelek. Karena apa? Yang mencarikan asupan rekaman itu jasmani, dia dunia. Tangan ini dunia. Kaki ini dunia. Ya kecenderungannya dunia. Nah jangan sampai kemudian nanti rekamannya jelek. Dan dunia tetap aja dunia. Bahkan jasad ini juga sama. Tangan ini wataknya dunia. Tangan laki-laki sama. Kaki laki-laki sama. Kalau melihat sesuatu yang indah pasti pengen megang. Itu dari dulu. Semua sama. Tangan saya, tangan para jaksa juga semuanya sama. Yang bedakan itu remnya saja. Kalau kiai insya Allah remnya cakram kan gitu. Jadi, set itu badak. Nah ada yang remnya ini tromol, kampasnya setengah habis itu jadi. Nah, itu rekamannya ini. Nah, karena kiai ini kan pasang rem, ada yang di Lirboyo, ada yang di Tegalrejo, ada di Langitan, ada di Ploso, pasang rem. Nah ada yang nggak pasang rem gitu kan, makanya remnya boblong terus. Nah itu, makanya jasad itu dari dulu begitu. Ruhani kalau dengar adzan, pengen sholat. Allahu Akbar, madek pengen sholat. Tapi pantat ini dunia, ya dia nggak mau. Nggak, duduk dulu. Tangan ada orang minta pasti pengen ngasih, tapi tangan ini dunia ya males. Bahkan ketika sudah di hadapan Allah sudah inni wajjahtu wajhiyya, ini sudah seperti ini. Mata ketika terbuka dia nggak mau menghadap Allah, ngadep jam, ngadep sarung sobek, loh sarungnya bolong. Telinga sudah menghadap Allah, sudah Allahu Akbar. Ini wajah itu telinga. Telinga enggak, telinga ya tetap aja mendengar bakul bakso lewat atau apa ya lewat. Bahkan ketika sudah sujud, ini jasad masih enggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la. Emosi. Wah ini panjang ini kalau ini. Kenapa enggak kulhu aja gitu kan. Sama enggak mau dia. Lah sementara ruhani ini tahu nanti harus pulang membawa catatan-catatan di print out sama Allah. Kan mirip juga dengan kartu sekarang itu. Teknologi cloud itu kan diduplikasi oleh handphone sekarang, oleh kartu itu. Jadi kartu ini mendapatkan paketan dari server itu, dari apapun yang dilakukan oleh kartu ini. Kalau terhubung dengan satelit, ya pasti ke data.
Jejak digitalnya ada, korupsi pakai handphone ya pasti ketahuan. Jejak digitalnya ada, kita kirim gitu ya bayar. Walaupun cuma satu huruf tetap aja bayar. Saling ini. Nah sama manusia juga begitu karena terhubung dengan sana. Terhubung dengan cloud-nya Allah itu. Itu kan teknologi 1500 tahun yang lalu. Sudah dijelaskan tentang manusia yang nyawanya dihubungkan dengan Lauhil Mahfuz. Sudah sama kayak kartu handphone sekarang itu. Bisa saling kirim gambar, bisa saling kirim file, bisa sama juga manusia juga bisa kirim doa, kirim file. Nah, kartu juga bisa download program-program ya, file-file yang disediakan oleh provider bisa di-download. Sama manusia juga bisa download program file-filenya Allah di sana, file sholat di-download, file Quran, ada yang download 30 juz, ada yang cuman filenya isinya cuman Yasin tok ya ada. Ada yang downloadnya cuman kulhu ya ada. Ada sholat itu file di sana, ada yang di-download cuman setahun sekali lebaran juga ada. Ada yang cuman register tok syahadat. Ya semua sama. Ini kan sama-sama. Nah, inilah. Jadi makanya nah kita kalau kirim doa, kirim Fatihah misalnya kalau kartu itu ya. Kalau kita yang penting kan kita punya wifi. Nah kalau kita nggak punya wifi ya kita pakai wifi gratisan di warung. Sama dengan dulu kita diajarkan berdoa, mengirim Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, kirim doa kepada orang jauh. Ya kalau kita punya kekuatan apa wifi atau kekuatan batin. Nah kalau nggak punya ya pakai wifi gratisan. Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, ila hadratin Nabiyil Mustafa. Wa ila jamil anbiya al-mursalin jami auliya illa minal masyariq ila maghrib. Itu kan sebenarnya free wifi. Free wifi. Makanya doa itu bisa dibagi karena pakai wifi. Lah wifi-nya wali, kuat wali itu, wifi-nya besar. Karena wali itu kalau download serius. Tengah malam serius kalau download. Bahkan Sunan Kalijaga download itu paketannya Allah itu 3 tahun duduk. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 25 tahun. Rasulullah naik turun Gua Hira. Makanya paketannya besar, wifi-nya gede bisa dipakai. Lah kita ini kan downloadnya nggak serius. Download 1 jam udah tidur. Ya Allah, 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 salah gitu dah. Ya Allah suwene capek. Jadi makanya paketan kita kecil, makanya kita diajarkan pakai wifi, pakai wasilah, cari provider, ziarah kubur mana, cari pemancar. Loh, makanya kalau kita pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, ya siaran langsung Fatihah ke seluruh dunia, wa ila jamil muslimin wal muslimat, walaupun bisa nyampe. Walaupun ada yang nggak percaya kan, masa doa bisa dibagi? Ya bisa aja. Sepak bola aja bisa dibagi. Ya kan sepak bolanya Liverpool, kita nggak perlu nonton ke sana. Cukup tunggu di rumah aja kalau mau dapat bagian. Cukup 1 orang yang nonton di sana. Setelah nonton kemudian disuting, dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran langsung. Nah itu makanya kalau ada orang kok nggak percaya doa bisa dibagi ke seluruh dunia dan dikirim, orang itu jangan-jangan nggak punya TV. Nah, ini teknologi kuno sebenarnya. Ini masa lalu. Makanya manusia nggak usah heran. Kalau malaikat mau nyari, udah waktunya paketannya habis ya di GPS itu aja tinggal. Mana yang perlu di on off kan hari ini programnya itu, oh ini off gitu ya udah kick gitu sudah. Lewat gitu kan teknologi cloud-nya ini. Nah, makanya jangan sampai ketika nanti kemudian kita ini di print out di sana, itu print out-nya jelek. Nah print out itu jelek kalau asupan yang masuk itu jelek. Nah agar asupannya bagus, tangan ini asupannya bagus, mata asupannya bagus, ya nafsu dunianya ini diturunkan. Setahun sekali cuman diminta sama Allah, jangan makan, jangan minum, jangan mengganggu perempuan kalau siang-siang. Ini sebenarnya nafsu dasar yang ada di dalam jasad, karena jasad itu dunia. Makanya ketika nafsu ini yang tadinya selalu ngajak yang jelek, ini kan rekamannya jelek. Kalau mata lihat sesuatu nafsunya gede, ya rekamannya jelek. Gitu, lihat pantatnya orang, kita tiba-tiba yang kita bayangkan siapa kan jelek. Tapi kalau nafsunya kita sudah kendo karena dilatih, pelan-pelan dilatih. Tangan megang sesuatu,
Nah Allah, artinya rekamannya di sini Allah. Melihat sesuatu, alhamdulillah, rekamannya bagus. Gitu, kaki karena udah dilatih, minjak, Masya Allah, sendal hilang, Masya Allah. Lu rekamannya Allah terus, tapi kalau nafsunya gede, merasa jaksa, pergi ke masjid, sendalnya hilang gitu. Oh emosinya ini pasti ini, kambing ini yang nyuri. Nah, akhirnya kemudian rekamannya kambing, begitu di print out kok ada kambingnya, kambing mesti dicari sama Allah. Bing, kenapa kamu ada dalam print out hatinya orang ini? Ya karena saya dulu dituduh sama orang itu, ya Allah. Dituduh nyuri sendal, saya nggak terima. Padahal seumur-umur kan nggak pernah ada kambing nyuri sendal. Hasilnya saya nggak terima dia masuk surga, saya terakan loh. Print outnya bagus. Makanya orang kalau nafsunya sudah kendu, itu print outnya bagus. Itu aja sesungguhnya. Makanya dilatih, nafsunya dilatih. Makanya orang kalau nafsunya sudah kendu, print outnya pasti bagus, rekamannya pasti bagus semua. Wong lihat ayam naik masjid itu bisa alhamdulillah kok, naik ayam naik, alhamdulillah ya Allah ada ayam naik masjid. Kapan ya? Berak. Begitu jerot, alhamdulillah. Santriku bisa praktek toharoh membersihkan telek dari atas masjid. Loh, ini rekamannya Allah. Telinga, kalau sudah kendu, itu dengar suami ngorok, alhamdulillah. Jadi rekaman ngorok pun yang keluar di sini, alhamdulillah. Ya Allah, matur nuwun suamiku masih ngorok, berarti masih hidup, tanpa tak tengok saya masih tahu. Loh, itu kan rekamannya, itu yang penting nafsu itu. Makanya nafsu ini kalau sudah bagus, ditata pelan-pelan. Ini akan ada perasaan print out-nya bagus. Lu artinya apa? Ruhanina kemudian yang tadinya dikurung oleh jasmani, dia menguat, sinyalnya kembali menjadi baik. Makanya orang-orang yang sedang berlatih mengendalikan hawa nafsu, itu jangankan terhadap nafsu yang haram, nafsu yang halal itu dilatih. Satu contoh, penjenengan kan orang dari daerah masing-masing. Ya kayak Pak Amir misalnya atau Pak Bambang. Ini kan bukan orang Jakarta kan aslinya. Penjenengan Boyolali, penjenengan Jeporo. Dia kan orang jauh. Gitu. Dari Jeporo misalnya tiba-tiba bayangkan Pindang Serani gitu. Ya kan? Ya, bayangkan Pindang Serani di Jepara itu nikmatnya luar biasa. Tiba-tiba seminggu membayangkan sampai di sana nggak ada, warungnya tutup. Wah itu membayangkan aja udah ngiler kan, ya Allah. Akhirnya kemudian setelah seminggu membayangkan Pindang Serani nggak ada, kebetulan main ke rumah bupati gitu misalnya, sama bupati disuguh itu Pindang Serani, hati-hati. Itu bisa halal secara jasmani, tapi haram secara ruhani. Karena pasti begitu dimakan, nikmatnya luar biasa karena terdorong nafsu berminggu-minggu. Begitu dimakan, nikmatnya luar biasa. Akhirnya kemudian saat yang sama main ke rumah kepala desa gitu. Nah di kepala desanya ada, ternyata sama Pindang Seraninya itu. Ternyata begitu dimakan, monggo. Karena kemarin kan sudah terpenuhi itu, monggo. Nantilah Pak bentarnya. Loh, monggo ini enak. Tapi karena kemarin yang nafsu yang kemarin sudah terpenuhi, begitu monggo kan dimakan. Enak yang kemarin, karena ini nggak terlalu nafsu, sudah keturutan. Begitu bilang enak yang kemarin, ribut kita sama Allah. Kenapa? Hari ini dikasih rezeki yang itu, masih nggak terima membayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kan betapa beratnya. Nah makanya kalau orang nafsunya ini sudah kendu, ini dia akan tahu, dia akan bersyukur. Gitu. Rekamannya pasti bagus, jelek-jeleknya bagus. Nah nanti kalau di print out bagus semua. Gitulah. Nah hari ini yang paling berat itu diuji di situ. Kita ini diuji di situ hari ini. Ini paling berat. Karena apa? Hari ini model baru ini dunia baru. Syukur itu
Susah sekarang. Jadi orang ini nafsunya semakin gede. Kenapa? Karena manusia ini semakin survive. Jadi begitu manusia itu tambah survive, maka manusia pada saat yang sama dia lupa dengan asal-usulnya. Kenapa Fir'aun itu bisa menjadi mengaku Tuhan? Karena survivalnya maksimal. Kenapa Namrud itu tiba-tiba menjadi mengaku Tuhan? Karena survivalnya maksimal. Orang sekarang survive. Ini yang membuat orang ya bisa melakukan apa saja sekarang karena tingkat survivalnya sudah di atas normal. Sekarang orang sudah semakin nggak butuh orang. Dalam waktu 20 tahun ini orang semakin nggak terlalu butuh orang. Makanya orang kadang sekarang ini rasa syukurnya ini semakin kecil. Karena apa? Ya dunia memfasilitasi manusia untuk berada di level survival yang sangat tinggi. Ini survivalnya luar biasa. Dulu kita masih butuh. Ketika mencari informasi kita masih butuh wartawan, koran. Sekarang kita mau cari informasi tinggal googling. Artinya kita tidak merasa butuh orang. Oh, siapa yang mencarikan informasi? Itu nggak ada. Dulu kita pengen mendapatkan pengetahuan, kita nanya ke orang. Sekarang googling, YouTube. Jadi akhirnya kemudian rasa syukur manusia ini menjadi semakin jauh, makin hilang. Karena survivalnya tinggi. Dulu kita masih merasakan kalau rindu gitu ya, kalau rindu terhadap kekasih gitu. Kita masih membayangkan tentang Pak Pos gitu. Jadi begitu ada Pak Pos gitu kita, oh sopo ngerti, mas ono suara undawin aja kita udah seneng. Oh ini mungkin ada surat dari kekasih kita gitu. Sekarang orang rindu itu sudah nggak perlu begitu, langsung video call gitu. Dulu ibu-ibu kalau misalnya mau masak, itu pasti mencari ahli masak, kursus. Sekarang tutorial. Orang tidur sekarang bisa menjelajah kemana-mana. Dulu kita merindukan flora dan fauna. Kalau kita mau nengok Afrika. Sehingga kita merasa butuh televisi, butuh apa. Sekarang orang mau lihat Afrika nggak perlu tinggal ketik aja. Kucing Afrika gitu. Kita dulu menunggu sambil kadang mangkel-mangkel gitu kan. Flora dan fauna. Tiba-tiba yang datang Pak Harmoko. Pak Murdiono gitu, gitu kan, itu masih, jadi manusia masih alami. Nah, survivalnya luar biasa. Semua tiba-tiba berubah menjadi transnasional, melintasi bangsa, melintasi negara, tanpa ada pajak, tanpa ada apa-apa. Ini kita bisa punya apa-apa. Di dalam kamar kita bisa nyari orang. Dulu kita butuh tukang nyari orang. Nah, bentuk survival inilah yang hari ini sedang ini. Makanya kita kalau berbicara tentang kebenaran, sekarang ini susah. Jadi karena mudahnya orang benar, tinggal googling, tinggal apa. Makanya kesadaran zaman akhir itu adalah kesadaran tentang benar dan sabar. Jadi watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Sabar ini beratnya luar biasa. Gitu. Sabar ini sebenarnya adalah kerangka dasar bagian dari syukur. Nah, syukur itu adalah kesadaran di mana kita semua ini asalnya adalah dari Allah. Ini kan satu rangkaian. Nah, puasa tadi itu mengingatkan sebenarnya bahwa semuanya itu adalah bersumber dari Allah. Makanya kan kalau kita sudah mampu
menghadirkan diri kita, ini kita pasti akan merasa bahwa semuanya ini ada dari Allah. Nafsu yang udah turun tadi itu pasti menghasilkan syukur. Jadi takwa itu kemana-mana merasakan diri kita sedang diawasi Allah. Kalau nafsu sudah turun kemana-mana kita merasa. Nah, ketika kemana-mana kita ini sudah merasa dilihat oleh Allah, nah yang ada itu cuman syukur. Jadi orang kalau nafsunya kendor itu hasilnya syukur. Nah, sekarang rasa syukur ini diuji ketika manusia sudah sampai di tingkat survival yang tinggi. Makanya kadang kita mulai nggak syukur, punya rambut hitam, nggak syukur, di merah-merah. Itu kan rambutnya orang Eropa. Ya nggak apa-apa sebenarnya, yang penting punya cat. Kita tiba-tiba rambutnya gini, ternyata nggak cocok juga di sini kalau hujan jatuh, karena itu rambutnya orang Mohak. Nggak syukur, gitu. Kita punya bangsa, nggak syukur, kita membayangkan menjadi bangsa yang lain. Nah, ini sebenarnya apa? Karena survivalnya sudah sangat tinggi. Jadi lupa bahwa semuanya ini Allah sudah kasih. Ini semuanya adalah bagian dari pemberian Allah. Menjadi bangsa Indonesia, ya ini dikasih Allah kita. Kenapa kita dikasih begini? Jadi kenapa kita ditaruh di sini? Ya memang jatah kita ini Indonesia. Nah, dengan dinamikanya seperti ini, ya ini dinamika Indonesia. Ya kita syukuri aja kita kecil-kecil. Ya nggak usah membayangkan kita juara basket, itu nggak usah. Nggak usah, itu olahraganya orang Eropa yang tinggi-tinggi. Sekuat apapun kita berusaha menjadi juara basket, ya nggak mungkin kita bisa mengalahkan orang Amerika yang tinggi-tinggi. Ya cukuplah basket antar SMA gitu aja. Nggak usah terlalu dibotoi serius-serius. Sepak bola, ya sudah sepak bola ya ala kadarnya paling maksimal kita lawannya Thailand, udah gitu aja. Nggak mungkin lah kita bisa ngelawan orang Eropa, Beckham itu langkah mereka 1, kita 5. Kan ini, nah, kesadaran ini termasuk arah negara itu juga seperti itu. Kita juga syukur aja kita udah jadi orang Indonesia. Nggak usah membayangkan tentang penguasaan energi seperti orang Eropa gitu, di mana dia harus menguasai seluruh sumber daya energi sampai dihitung, karena mereka punya musim dingin. Jadi kalau musim dingin energi harus dikeluarkan agar tidak kedinginan. Kalau musim panas agar tidak kepanasan. Kita nggak panas nggak dingin, jadi ya kita syukuri, cukup pakai sarung ini cukup. Kalau panas ya kebut-kebut sarung, kalau kedinginan kemulan sarung udah. Ini kita jadi bangsa yang nggak ngoyo. Rasa keadilan juga sama. Jadi rasa keadilan kita ini tidak seperti rasa keadilan orang Eropa. Kita punya rasa keadilan yang berbeda. Gitu. Kita punya rasa keadilan bahwa yang namanya orang tua itu ya rasa keadilannya kalau masih dijenguk, masih ditengok. Kalau rasa keadilan di sana kan Pasopati Jompo gitu beda. Nah ini sebuah rangkaian yang sangat panjang. Jadi mensyukuri diri kita sendiri menjadi diri seperti ini, menjadi orang Indonesia. Ya sudah, nggak usah membayangkan menjadi orang putih gitu, ya nggak usah. Nanti kita malah sakit kan itu. Putih itu ya orang Eropa, kalau kita kulitnya ya 1, 2, 3 emang takdirnya putih. Orang Palembang, orang Kalimantan putih lah, kalau orang Jawa ya hitam-hitam, ya kayak Gus Fitroh itu ya nggak ketulungan hitamnya kan sama. Nah itu nggak usah niat kemudian berubah menjadi putih. Ini yang hari ini karena pasar internasional ini juga sama semuanya, menekan kita untuk menjadi bagian dari gerakan transnasional. Pola kekuasaannya ya pola kekuasaan kita seperti ini. Nggak usah membayangkan pola kekuasaan seperti khilafah, itu nggak bisa. Makanya dulu nenek moyang kita dalam beragama pun bisa. Jadi ketika kita menjadi bangsa yang beragam, ya nenek moyang kita yang beragama Islam nggak ngotot. Harus menjadi strukturnya Islam, enggak. Paling strukturnya yang kemudian dibayangkan adalah struktur hidup bersama, saling bertanggung jawab,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka kemudian hidup bersama saling bertanggung jawab itu namanya ra'iyah, yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Nah, ini kan sebenarnya sadaran itu. Ya bisa membayangkan, bisa terus diukur semua dari sana. Orang Eropa kalau musim dingin ya nggak makan kalau nggak dipelihara oleh negara. Nah kalau di sini ya walaupun kadang negara juga nggak terlalu ngurus, bisa hidup nyetrum gitu kan di sungai-sungai, cari kodok, apa sih itu. Nah pola-pola kebangsaan yang seperti ini harus diyakini bahwa ini adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah memiliki Indonesia. Kita nggak kebayang gitu loh. Kita tiba-tiba kemudian berusaha seperti orang Eropa, ya nggak usah. Kita nggak usah terus kemudian berusaha menjadi seperti orang Arab, ya kita Indonesia. Orang kecil-kecil kayak kita tiba-tiba kemudian rasnya mongoloid, tiba-tiba kemudian kita pengen punya ras Semit yang jenggotnya banyak, ya paling jadinya cuma 12 gitu aja. Nah kita ini kadang di era transnasional ini semua masuk. Jadi kita kemudian membayangkan menjadi bangsa yang lain. Senimannya membayangkan seperti seniman Eropa. Gitu. Nah apa aja membayangkan, makanannya membayangkan seperti makanan orang sana. Kita tiba-tiba nggak makan nasi gitu. Nah kalau kita ini ya memang kalau nggak makan nasi ya pasti banyak sakitnya. Karena nutfah kita ini nutfah nasi. Jadi kalaupun kita menghindari nasi terlalu banyak ya jangan dihindari sama sekali. Karena nutfah kita itu nutfah nasi ya tetap kalau dimakan walaupun sekepel itu. Sekarang kan makanya banyak yang diet model orang Eropa ya mati. Gitu. Jadi kita kadang lupa gitu loh, kita ini dikasih rasa syukur inilah. Kita tiba-tiba membayangkan mau jadi khilafah gitu. Termasuk struktur negara ya. Di Mesir aja gagal. Di Palestina yang mayoritas muslim aja gagal. Kan tidak mungkin dia menjadi problem solvingnya orang Indonesia dalam kekuasaan. Nah ini yang menjadi problem dasar dari rasa syukur. Karena kalau sudah semuanya kembalikan kepada Allah kita syukur. Dan itu selamat, bangsa ini akan selamat. Punya beraneka ragam suku, punya beraneka ragam bangsa. Ya nggak usah membayangkan menjadi dengan satu bangsa. Gitu. Kita ini lebih sulit. Arab itu satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Loh kita ini puluhan bangsa, puluhan suku, puluhan agama bisa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan problemnya sangat berat dan itu hanya terjadi di Indonesia. Dan itu siapa yang ngatur? Ya Allah sudah yang ngatur. Gitu. Bahwa kita dikasih seperti ini ya karena Allah yang ngatur. Bahwa orang seperti ini ya tempatnya di sini ini. Kecil-kecil. Kalau di Eropa memang dibikin besar, jadi kita nggak usah merasa kenapa kita kecil, Eropa besar. Lah orang Eropa kalau dibikin kecil kedinginan mati. Karena di sana ada musim dingin. Kalau dibikin kecil ada musim dingin, ya mati. Dingin ekstrim kayak gitu. Nggak makan daging, mati. Maka sampai susu dikeraskan menjadi keju, susu dibusukkan menjadi yogurt atau apa? Survive mereka di situ. Nah kita ya nggak perlu membayangkan makan keju setiap hari. Wong itu survivalnya orang musim dingin. Wong kita seumur-umur makan kubis juga hidup. Ini jadi mindset harusnya juga beda. Orang Eropa begitu indahnya dia melihat matahari karena kehilangan matahari selama 4 bulan. Jadi begitu matahari itu terbit dia begitu menghargai dan begitu bersyukurnya.
Nah kita nggak usah kayak begitu seriusnya gitu kan, karena kita tiap hari ketemu matahari, jadi nggak usah mau kemana, mau naik gunung lihat matahari terbit. Ini juga juga aneh gitu, arah seperti ini gitu. Nah orang Afrika juga sama, orang Afrika sampai sekarang ya susah memang, susahnya luar biasa, makan susah dia. Dia nanam padi, burung pipitnya jumlahnya jutaan. Habis. Dia makan, dia tanam jagung, burung betetnya segede mentok Makau. Nanam pepaya, monyetnya segede sapi, gorila. Nanam ubi, babinya banyaknya kayak gitu. Jadi kalau di sana kemudian sering kelaparan, ya pasti. Di Cina, kenapa orang Cina begitu bersemangatnya hidup, survive-nya kayak begitu, ya dia berhitung dengan 2,5 miliar orang. Salah hitung, mati. Makanya ayam dipres dari usia 5 bulan menjadi 40 hari untuk dimakan. Untuk ya kebutuhan semua negara punya masing-masing. Mereka tembem-tembem sipit-sipit begini. Ya karena kalau musim dingin, salju turun, mataharinya kelihatan. Ya lama-lama silau kan begini juga. Nah kita ini menjadi bangsa seperti ini. Ini Allah yang ngatur. Nah itu di era transnasional ini luar biasa. Karena semuanya menekan agar produk peradabannya laku. Nah kita dipaksa menjadi bangsa yang menerima semua takdir pasar yang mereka keluarkan. Nah ini yang kadang kita terus nggak bersyukur gitu loh. Bahwa kita sebenarnya punya mekanisme tersendiri. Makanya untuk membentengi seperti itu sebenarnya juga dibutuhkan kerja-kerja kebangsaan. Karena kalau enggak, ini era transnasional ini membuat manusia dengan survive yang tinggi, ini bahkan Tuhan sudah dilupakan. Artinya akhirnya apa? Rekamannya ini jauh sekali dari rekaman Tuhan. Sebenarnya itu apapun yang terjadi kembalikan bahwa itu bagian dari pekerjaan Tuhan di awal. Bahwa itu Allah yang ngatur dulu semuanya sudah. Sesurvive apapun, sekuat apapun kembali di situ. Seorang jaksa dikasih kemampuan hebat menuntut. Karena punya logika yang luar biasa. Cukup dikembalikan aja, iya. Saya punya kemampuan retorika, logika, hukum yang luar biasa, enggak ada tandingnya. Cuman yang ngasih otak juga Allah. Gitu aja sebenarnya. Sesederhana itu. Kebetulan di kantor ini yang paling gagah saya, yang paling ganteng saya. Kembalikannya iya, tapi yang kasih hidung juga Allah. Ini itu aja. Bangunan tinggi, mercusuar. Kalau Allah nggak bikin pasir, kita mau bikin apa? Bikin ukiran bagus itu. Kan nggak punya, ya Allah. Orang Boyolali dagangan soto seger itu. Ya dia bisa bersurvive di mana-mana. Tapi juga harus diingat yang bikin ayam itu Allah. Cuman itu aja sebenarnya, jangan mengingkari hak cipta. Jadi syukur itu ya di situ itu. Kita nggak bisa melupakan itu. Nah makanya kita ini nggak bisa melupakan itu. Nah kalau itu semua dikembalikan kepada Allah, survivalnya apapun yang terjadi, toh itu Allah yang kasih. Nah itu nanti ketika balik ke sana, di print out gitu, ya ada Allah di situ dengan print out. Tapi kalau kemudian kita nggak ada apa-apa, download juga enggak, ya begitu di print ya not found, itu aja. Gitu. Jadi jaksa, hebat itu. Ya, karena Allah yang kasih tangan, kasih mata, mampu membaca. Nah, Allah juga minta apa-apa, minta itu aja, akui aja. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Iya ya Allah, aku tahu bahwa engkau adalah Allah. Dan Allah itu segalanya. Itu aja, jadi manusia boleh apa aja. Boleh bersikap apa saja. Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa asal semuanya itu dari
dari Allah. Jadi ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kembali kepada sebuah jalan yang kita yakini bahwa semua itu dari Allah. Nah itu aja yang diminta. Makanya kalau gitu kita sudah bisa jadi la'allakum tattaqun, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Itu artinya orang yang kemanapun menghadapkan diri kita, di situ kita merasa ada Allah. Kita punya istri cantik, ya karena Allah itu yang bikin cantik. Coba kalau Allah bikin gak cantik, ya yang gak ada itu cantikan. Kenapa kita menjadi seperti ini, menjadi seperti itu, semuanya dari Allah. Nah itulah hakikat itu. Nah kalau itu sudah ada, nah frekuensi ruhani menguat, nah rekamannya bagus semua. Nah itulah yang sebenarnya menjadi cukup diharapkan bahwa di bulan Ramadan ini adalah kita mencoba mengembalikan itu kembali kepada Allah. Biar nggak lupa bahwa survival kita yang seperti ini sebenarnya juga bagian dari perjalanan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Itulah, ada 1 jam. Dereng. Oh kurang 5 menit. Ya. Nah itu. Nah sekarang bangsa ini sebenarnya dihadapkan pada tingkat survival yang luar biasa bangsa-bangsa yang lain. Itu. Nah ditekan terus ini kan ditekan. Kita ditekan. Semua harus punya produk internasional. Nah, produk internasional dipaksa untuk menjadi semua serba transnasional, mulai dari makanan, mulai dari budaya, mulai dari ideologi. Dulu semuanya sama. Semua ditekankan, semua. Nah bangsa-bangsa yang menang itulah yang mampu memasarkan transnasionalnya. Nah kalau kita bisa nanti pada suatu saat yang penting kita bangun, kita mulai sadarkan bahwa kerja-kerja transnasional ini sebenarnya adalah bagian dari perjalanan manusia yang memenuhi tingkat survivalnya. Satu contoh misalnya sekarang corona ini. Corona ini juga bagian dari perjalanan survival manusia. Kenapa corona ini menjadi transnasional? Ya karena jangankan penyakitnya, budayanya juga transnasional seiring percepatan manusia. Bahwa kemudian ada yang masih menganggap bahwa ini bukan bagian dari perjalanan manusia yang normal, karena ada yang mengatakan itu rekayasa, itu apa? Ya itu bagian dari orang-orang yang belum bisa memahami bahwa manusia mengalami percepatan transnasional termasuk penyakitnya. Penyakitnya transnasional. Nah ini semua serba transnasional. Nah ini kalau nggak sadar betul, ya kita akan dilupakan bahwa kita ini dibatasi oleh teritori negara. Se-ekstrim apapun pemahaman kita tentang budaya orang, sekuat apapun kemampuan kita memahami budaya orang, kalau kita mau lewat perbatasan orang, tetap ditanya pasportmu mana. Artinya bahwa kita harus dari sekarang ditanamkan tentang kesadaran bahwa kita masih punya bangsa, masih punya negara. Nah itulah, ya semoga kita semua di bulan puasa ini mendapatkan berkah, mendapatkan ridho, dan semakin mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Dan kita doakan semoga Pak Jaksa Agung diberi kesehatan yang bagus sehingga tetap bisa memimpin kita semua. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak wa dzakirna wa nasina ya dzal ikram. Biridzuka ya Allah, ya Allah.
وبحق ربنا أن أسكنت من ذرياتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لهم يشكرون اجعل أولادنا ذرياتنا تلامذنا من الخير عبادا رزقك يا الله سلمنا على المسلمين وعافنا على المسلمين قيام شهر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا صيامنا وجميع عمل بشر مضر يا الله وكفر سيئاتنا ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.